Kini aku telah bebas, kini aku telah terlepas. Ku bebas, aku bebas, terlepas, ku terlepas dari sekarang. Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku, kita bersyukur pada kesempatan hari ini karena Tuhan masih izinkan kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Dan ini satu anugerah kemurahan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam kesempatan yang indah hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah kepada saudara-saudara sekalian, dan tentunya juga untuk saya ini, ya. Haleluya, dengan satu tema, bayar hutangmu. Haleluya. Satu tema yang unik, ya. Bayar hutangmu. Saudara-saudara, saya ingin tanya kepada saudara, adakah di antara saudara yang tidak punya hutang? Angkat tangan. Haleluya. Tidak ada seorang pun selagi mereka menjalani hidup di dunia ini yang tidak kemudian bergumul dengan yang namanya hutang. Ya, setiap orang pasti memiliki hutang. Tetapi hutang harus dibayar. Tidak boleh ditunda, harus dibayar. Haleluya. Nah, saudaraku, kita akan membaca dulu firman Allah di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 sampai yang ke-24. Dikatakan di sana bahwa setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, di dalam Alkitab pun juga ditulis, ya, ada hutang. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, ada seorang hamba yang punya hutang kepada tuannya, kepada rajanya, tetapi setelah diadakan perhitungan, ya, dihadapkan bahwa ada seorang yang punya hutang. Dikatakan 10.000 talenta. Ya, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, tidak mampu untuk membayarnya, maka raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Bukan hanya dia sendiri, tetapi beserta anak istrinya dan seluruh miliknya akan dirampas untuk menjadi pembayar hutangnya. Bayangkan, saudaraku, kalau orang sudah terlibat hutang, itu membingungkan, memang mengerikan. Makanya jangan hutang. Nah, sekali lagi, siapa yang tidak punya hutang di dalam kehidupan ini, ya, ternyata hutang itu selalu ada, ya. Nah, padahal sebenarnya ayat firman Allah mengatakan bahwa kita dilarang memiliki hutang. Ya, Alkitab melarang untuk kita punya hutang. Nah, di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa, nah, kepada siapapun, tetapi hendaklah engkau saling mengasihi. Jelas Alkitab melarang kita untuk memiliki hutang. Ya, tetapi kenyataannya di dalam Alkitab masih ada saja yang memiliki hutang dan kesulitan di dalam membayar. Ya, ada cerita yang menarik. Seorang istri, seorang nabi, dia karena suaminya meninggal, warisannya adalah hutang. Nah, saudara, yang kasihan yang ditinggal memang, ya. Nah, dia tidak bisa membayarnya dan kemudian datang kepada Nabi Elisa bahwa dia sedang terlilit hutang. Tapi apa kata Elia? Sekarang kumpulkan saja. Kamu apa yang kamu punya? Saya punya minyak, Tuhan. Ya sudah, sedikit tapi ya, kumpulkan saja. Pinjam wadah kepada tetangga-tetanggamu. Ya,
Nah, anak-anaknya disuruh pinjam kepada tetangga-tetangga dan mulai dikumpulkan lalu bejana-bejana kosong. Kemudian Elia mengatakan bahwa isilah bejana-bejana itu dengan minyak yang ada. Ajaib, luar biasa, saudaraku, bahwa minyak itu setelah dituang, nggak habis-habis sampai semua bejana-bejana yang dikumpulkan terisi, dan pada akhirnya waktu dia minta bejana lagi, sudah nggak ada. Habis, coba kalau dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, waduh pasti jadi juragan minyak, saudara ya. Apalagi di tengah-tengah kondisi sekarang ini minyak mahal, minyak sulit, ya. Tetapi pada saat itu Elia mengadakan tanda ajaib dan mujizat, sehingga apa kemudian yang terjadi? Minyak itu terus mengalir di botol-botol kosong, dan Elisha berkata, jual sekarang. Nah, jual untuk apa? Bayar hutang. Dan ternyata hutang memang harus dibayar. Mau tidak mau, hutang harus dibayar. Haleluya. Hutang harus dibayar, saudaraku ya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 17 sampai yang ke-21. Di situ dituliskan, Tuhan Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi, yang memang orang-orang Farisi itu ya selalu menjebak Yesus. Katakanlah kepada kami, kata orang Farisi ini, apa pendapatmu? Apakah kita ini diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau enggak? Saudara, Tuhan Yesus mengetahui. Tuhan Yesus tahu itu lubuk hati manusia, saudaraku. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, dan lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku? Hei, orang-orang munafik. Tuhan tahu ada tendensi, ada maksud tertentu di balik pertanyaan itu. Ya, dia ingin menjebak Tuhan. Ya, kalau dia bilang tidak boleh bayar, pasti sudah dilaporkan. Ya, tetapi apa yang kemudian dikerjakan oleh Tuhan? Ya, tunjukkanlah kepada aku sekarang mata uang untuk membayar pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Ya. Kemudian Tuhan berkata, maka bertanyalah Tuhan kepada mereka. Kamu lihat sekarang, ini gambar dan tulisan siapa? Ini gambar dan tulisan siapa pada dinar itu? Maka jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Maka Tuhan Yesus berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah, bayarlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, apa yang wajib kamu bayar kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudaraku, Tuhan tidak saja menyinggung masalah hutang, artinya pembayaran kepada manusia, kepada kaisar, tetapi juga kepada Allah. Ternyata bahwa manusia itu sesungguhnya punya hutang kepada Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, hutang manusia kepada Allah itu bukan uang. Karena uang bisa kita cari, tetapi Allah tidak membutuhkan uang itu, saudara. Hutang kepada Allah itu bukan duit, bukan uang, ya saudaraku. Tetapi hutang manusia itu adalah dosa. Dosa. Dan namanya hutang harus tetap dibayar. Ya. Sebab dikatakan bahwa dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa itu artinya dia sudah melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ternyata itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Saudaraku, dosa terhadap Allah beda dengan hutang, ya, kepada manusia yang harus dibayar uang, dibayar dengan uang, jasa dibayar dengan jasa,
atau mungkin jasa juga dengan uang, tetapi ternyata hutang kepada Allah tidak akan pernah bisa dibayar karena itu bentuknya pelanggaran. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, ganjaran upah dari dosa itu adalah kematian, adalah maut. Ya, lemparkan ke dalam api neraka, mati untuk selama-lamanya. Dan itulah yang harus sekarang kita selesaikan, kita bayar kepada Allah untuk kita bebas dari hukuman ini. Ya, saudaraku, hutang harus diselesaikan. Hutang tetap harus diselesaikan, baik itu hutang kepada manusia maupun hutang khususnya kepada Allah. Sebab itu tema yang saya angkat hari ini, bayar hutangmu. Saudaraku, sekali lagi, hutang ya harus diselesaikan, terutama kepada Allah yang tidak bisa dibayar dengan uang. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Utang tidak bisa ditunda, harus dibayar. Ya, nah saudaraku, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada siapa yang harus kita takuti, kita harus ya berhak memberikan perasaan takut itu kepadanya, dan juga hormat ya kepada siapa yang kita hormati. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Nah, ini seringkali terjadi pelanggaran, saudaraku ya. Mentang-mentang sudah kerja, gajinya sudah besar, mentang-mentang sudah punya pendidikan tinggi, sedangkan orang tuanya hanya seorang petani saja, mulai tidak menghormati orang tuanya. Tapi firman Allah tetap katakan, bayar kepada siapa harus kamu bayar, takutlah kepada siapa yang harus kamu takuti, dan hormati kepada siapa yang berhak menerima hormat. Hutang harus tetap dibayar. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 25 sampai 26 dikatakan, Tuhan mengatakan begini, kamu segeralah berdamai dengan musuhmu, dengan lawanmu, selagi engkau bersama-sama dengan dia di tengah perjalanan. Damai. Sebab kalau kita bersama-sama dengan musuh tanpa ada perdamaian, aduh konyol, saudara. Ya, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, pegawainya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sanksi dari hutang. Ya, kita lihat saja kalau kita punya cicilan kendaraan, di tengah perjalanan pun kita dicegat. Bayar hutangmu. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, dikatakan selanjutnya, aku berkata kepadamu, kata Tuhan, sesungguhnya engkau tidak akan pernah keluar dari penjara. Kamu tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara, hutang harus tetap dibayar. Ya, demikian pula terhadap Tuhan. Hutang kita bukan uang, tetapi pelanggaran dosa yang harus diselesaikan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana sekarang kita menyelesaikan hutang kita kepada Allah? Ya, menyelesaikan hutang kita artinya kita tidak nanti akan lagi dimasukkan ke dalam satu hukuman kematian kekal. Sebab Alkitab katakan semua orang telah jatuh di dalam dosa, dan upah dosa itu maut. Tidak peduli itu orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, laki-laki dan perempuan, bujang atau sudah berumah tangga, terancam kematian dan dilempar ke dalam penjara. Haleluya. Bagaimana sekarang kita bisa menyelesaikan hutang kita kepada Allah? Nah, saudaraku, untuk hal ini
kita harus memahami, harus mengenali sifat Allah. Ya, kita harus kenali sifat Allah. Ya, sifat yang permanen yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, nah sifat Allah itu adalah pertama adil. Kita pahami ini bahwa Allah itu adil, dan yang kedua Allah itu kasih. Kasih itu sayang, saudaraku. Ya, ini sifat yang tidak bisa berubah oleh apapun, oleh keadaan apapun, oleh suasana apapun, bahwa Allah itu adil dan Allah itu sayang, kasih. Kita harus pahami ini supaya kita bisa mengerti bagaimana caranya kita bisa bebas dari hutang kepada Allah. Nah, saudaraku, kita perhatikan bahwa Allah itu adil, dan keadilannya itu Allah tidak pernah berubah. Dia konsisten, tetap teguh pada pendiriannya, yaitu yang berdosa harus dihukum. Ya, haleluya. Dosa itu bagaikan hutang, yang tadi dikatakan bahwa semua orang tidak pernah luput dari dosa. Walaupun dosa itu awalnya dari hanya seorang Hawa saja, menjalar kepada Adam dan menjalar kepada semua anak cucunya. Dosa itu bagaikan hutang yang harus dibayar. Dan konsekuensinya, dampak dari kita punya hutang atau dosa itu adalah maut. Ya, dikatakan upah dosa itu adalah maut. Maut itu artinya mati kekal untuk selama-lamanya, abadi. Ya, saudaraku, bukan saja mati dari tanah kembali kepada tanah, tapi di balik itu ada kematian kekal. Saudara, kalau kematian yang di dunia ini saja, aduh, itu kadang-kadang ada banyak orang yang melakukan, merindukan. Ya, kalau hutangnya kesulitan, gak bisa bayar, lebih baik mati saja, bebas hutangnya. Tapi tunggu dulu, kepada Allah nggak begitu. Justru kita akan, dosa itu kalau tidak diselesaikan, justru kita dihukum mati kekal, menderita untuk selama-lamanya. Ya, dosa itu bagikan hutang yang harus dibayar, dan konsekuensinya adalah maut. Nah, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan sudah tidak memiliki kemuliaan Allah lagi. Dalam Yeskiel pasal 18 ayat 4 dikatakan, sungguh perhatikan, semua jiwa itu aku yang punya, kata Tuhan, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku yang punya. Semua jiwa manusia itu Allah yang punya. Allah berhak melakukan apapun, ya. Dan dikatakan, dan orang yang melakukan tindakan dosa, yang berbuat pelanggaran, ya, maka itu yang harus mati. Mati. Saudara, Allah nggak pernah berubah dengan hukumnya. Dia itu adil. Ya. Haleluya. Nah, kita perhatikan, dosa harus tetap dihukum. Allah itu adil. Tadi dikatakan, pahamilah keadilan Allah. Keadilan Allah itu berbeda dengan keadilan manusia. Kalau manusia itu adil, itu artinya sama rata. Ya, andai kata saudara punya anak dua, yang satu masih di SD, yang satu sudah di perguruan tinggi. Supaya adil, dua-duanya dikasih sangu cuma 5.000. Ini kamu 5.000, yang sudah mahasiswa 5.000. Tentu protes yang kakaknya, lu nggak bisa seperti ini. Tidak apa-apa, itu adil namanya, supaya tidak terjadi sesuatu. 5.000 sama 5.000. Itu keadilan manusia, saudara. Tapi keadilan Allah nggak bisa. Yang salah tetap dihukum, yang benar pasti dibenarkan. Tapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang benar. Hukuman itu telah ditetapkan
bagi setiap manusia. Dosa harus tetap dihukum, dan itu tidak bisa ditawar. Orang berdosa itulah yang harus mati. Ini hukumnya. Upah dosa itu maut. Kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa ini. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, ternyata kasih sayangnya, dia punya keadilan dan punya kasih sayang, tapi kasih sayangnya itu tidak bisa membatalkan keadilan. Keadilan harus tetap dijalankan. Yang berdosa, yang bersalah sama dengan yang berhutang, itu harus bayar, dan bayarnya adalah mati. Kasih sayang Allah ternyata tidak bisa membatalkan keadilannya. Terus bagaimana sekarang? Haleluya. Tetapi perhatikan saudaraku, keadilan Allah dijalankan memang. Hukuman mati dilaksanakan. Ya, tapi kasihnya tetap dinyatakan. Wow, luar biasa. Keadilannya berjalan. Tidak bisa berubah. Kasih sayangnya tidak bisa membatalkan keadilannya. Yang salah harus tetap dihukum, dan hukuman mati itu harus dilaksanakan. Tetapi kasihnya tetap dinyatakan, karena Allah itu memiliki satu sifat dasar yang tidak berubah, yaitu kasih sayang. Haleluya. Kita bersyukur ya saudaraku bisa memahami tentang Allah ini. Nah, kita perhatikan kasih sayangnya itu ditandai dengan pengorbanan. Korban artinya kematian. Tetap, saudaraku, Allah yang kasih itu untuk melaksanakan keadilannya tetap harus ada yang dikorbankan, harus mati. Ya, tetapi saudaraku, kita perhatikan apa yang dikerjakan Allah itu. Bahwa kasih sayangnya itu dinyatakan dengan tidak tanggung-tanggung. Korban yang ditetapkan sebagai bentuk kematian itu tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Ya, karena dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya, menyatakan kasihnya kepada kita orang berdosa yang harus mati ini dengan satu bukti, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kristus mati menggantikan kita kapan? Bukan karena kita benar, tetapi ketika kita dalam keadaan berdosa. Oh, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ya, ternyata kasih sayang Allah itu, saudaraku, tetap dilaksanakan ya, untuk menggenapi keadilannya. Orang yang berdosa harus mati, dan ternyata memang ada yang mati untuk mengganti dosa-dosa kita, dan itulah Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku, siapa Kristus itu? Ini mungkin ada yang belum memahaminya. Siapa Kristus itu? Nah, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 di situ dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah itu dinyatakan, diwujudkan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Wow, anak yang satu-satunya ke dalam dunia, supaya kita oleh pengorbanannya kita hidup olehnya. Aduh, luar biasa. Ternyata Allah mengorbankan anaknya. Ya saudaraku, anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, untuk mewujudkan kasih kemurahan Allah yang begitu besar terhadap orang-orang berdosa. Dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, artinya akan semua orang ini, sehingga Dia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, tidak semua, karena memang kasih itu dinyatakan kepada semua orang, tetapi tetap siapa yang percaya.
Kepadanya tidak akan menikmati kematian, tidak akan menikmati kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa kasih sayangnya Allah diwujudkan dengan mengorbankan anaknya. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, mungkin ya ini mudah-mudahan tidak pernah terjadi, tapi mungkin ya anggap saja orang lain lah, ketika ada perampok menyekap anaknya di popong begini, kemudian di tangannya dia bawa golok, dia datang kepada orang tuanya, hei, dengarkan ya, anakmu atau harta yang kamu pilih? Silakan, ini golok sudah diacung-acungkan. Orang yang sehat, orang yang sayang kepada anaknya, pasti dia mengatakan, jangan anak saya, biar harta saya, ya. Kan tidak mungkin kemudian berkata, tidak apa-apa sudah, anak saya bunuh saja, yang penting harta saya selamat. Tidak, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang tidak sayang kepada anaknya. Tetapi luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia, maka dia rela kehilangan anaknya, dikorbankannya, supaya barang siapa yang percayakan pengorbanannya tidak binasa, melainkan beroleh selamat. Aduh, luar biasa. Haleluya. Tuhan kita mati di atas kayu salib. Memang tidak ada satupun, atau tidak semua orang bisa memahami ini. Ya, tidak semua orang bisa memahami kenapa Yesus harus mati. Inilah wujud daripada kasih sayangnya Bapa yang di surga kepada manusia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak lagi masuk dalam penghukuman yang ditetapkan oleh Allah. Upah dosa itu maut, tetapi ternyata maut dibatalkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, dampak dari kematian Kristus ini, anak Allah yang hidup ini, saudaraku, 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan di sana, dia yang tidak mengenal dosa saja dia tidak kenal, tetapi telah dibuatnya menjadi dosa untuk kita, karena manusia berdosa ini, supaya di dalam dia, ketika kita percaya kepadanya, kita yang berdosa ini dibenarkan oleh Allah. Luar biasa. Dalam masa kaya ramatunya sampai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghapuskan surat hutang. Saudara, bayangkan kalau rincian hutang itu dipertunjukkan kepada kita dengan sedemikian banyak jumlahnya. Kira-kira bagaimana kita kalau hutang kita sudah menumpuk dengan bunga-bunganya? Tetapi lewat kematian Yesus Kristus, Alkitab katakan surat hutang itu dihapus. Amin. Haleluya. Yang oleh ketentuannya, ya, ketentuan hukum itu mendakwa kita, mendakwa dan mengancam kita untuk hukuman kalau hutang itu tidak dibayar. Tapi itu ditiadakannya, dimusnahkannya, diselesaikannya dengan cara memakukannya di atas kayu salib. Wow. Yesus mati itu luar biasa. Orang tidak mengerti kenapa Yesus harus mati. Tapi justru dengan kematiannya itulah kebahagiaan manusia tercipta. Kebahagiaan manusia itu didapatkan lewat kematian daripada Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kenapa Allah melakukan ini? Pasti ada tujuan. Ya, tujuan dari tindakan Allah menyatakan kasih ini, saudaraku, supaya terjadi persekutuan, hubungan yang manis antara Allah dan manusia. Sebab sejak dosa itu masuk pertama kali di Taman Eden,
maka persekutuan itu dengan Allah lenyap, putus. Manusia diusir dari Taman Eden dan tidak lagi bisa bersama-sama dengan Allah. Bayangkan kalau mereka tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Saudaraku, manusia pasti menderita. Dan pada kenyataannya dia menderita dengan berpeluh. Engkau akan makan rezekimu. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Dan engkau akan kembali lagi kepada tanah. Karena asal dari tanah. Tapi coba kalau dosa itu nggak ada. Nggak pernah ancaman itu terjadi. Saudaraku, persekutuan dengan Allah lenyap. Allah dari awalnya memang mengasihi manusia dan ingin selalu bersekutu dengan manusia. Allah selalu berkunjung ke Taman Eden dan berkata, Adam, di mana kau? Adam, di mana kau? Ini satu bukti Allah ingin selalu bersekutu dengan manusia. Tapi manusia menghindar karena dosa. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Allah menghendaki persekutuan itu terjadi kembali. Amin. Haleluya. Ibrani pasal 9 ayat 14 dikatakan di sana, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan bercelah. Dia persembahkan hidupnya yang kudus untuk dikorbankan di atas kayu salib. Satu pergumulan, satu perjuangan untuk menolong manusia. Ya, dengan tujuan apa? Dia akan sucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari kebodohan, dari ketidaktaatan itu, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oh, luar biasa saudaraku yang kekasih. Ternyata ibadah yang bisa kita kerjakan seperti pada hari ini itu bukan karena kehendak kita, bukan karena keinginan kita untuk bersama-sama berkumpul satu dengan yang lain. Ternyata tidak. Ibadah itu adalah perjuangan daripada Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia berkorban mati supaya kita dapat beribadah. Betapa nilai ibadah itu sangat tinggi, senilai dengan nyawanya Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah diselamatkan, hargai itu ibadah. Jangan meringankan ibadah, saudaraku. Seringkali waktu ibadah ditinggal hanya persoalan-persoalan sepele. Padahal Tuhan sudah berjuang sedemikian rupa, saudaraku, untuk menyatakan kasihnya dengan korbannya, supaya kita dapat bersekutu dengan Allah, supaya kita dapat beribadah dengan Allah. Saudaraku, mari kita gunakan kesempatan-kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita yang seharusnya mati, sekarang menjadi hidup. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri tanpa pertolongan orang lain, ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah, apa yang harus kita kerjakan sekarang, saudaraku? Kalau kita memahami ini, mengerti ini, memahami tentang keadilan dan kasih sayangnya Allah ini, apa yang harus kita buat sekarang? Haleluya. Marilah kita hargai korban Kristus dengan hidup seperti apa yang dikehendakinya. Amin. Jadi jangan menyimpang, saudaraku. Ya, memang kita tidak sempurna, tetapi justru dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kalau kita tidak meninggalkan ibadah yang seperti sekarang ini kita kerjakan, dan saudara perhatikan firman Allah, mendengar firman Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk menasehati kita, mari kita hargai firman-Nya
dan kita melaksanakan hidup sesuai dengan firman-Nya. Haleluya, hidup seperti kehendaknya. Dan saya yakin Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami pahami sekarang betapa adilnya Tuhan, yang salah tetap dihukum. Namun di tengah-tengah keadilan itu, di antaranya Engkau telah menyatakan kasih sayang-Mu, sehingga haleluya, yang berdosa diampuni dengan langkah, dengan jalan Yesus mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami mengerti sekarang mengapa Yesus harus mati, rela berkorban bagi kami, karena supaya kami dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berkati kami semua yang sempat mendengar firman Allah pagi ini. Dalam nama Yesus.